shall die. Perkenalkan, nama saya Dede Kujamesa, NIM 22130911025 dari kelompok Rhino Biologi Murni, dan berikut adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Idewo Brigade Angga Krisna Jepka Putra dengan NIM 221309332. Dan di sini ada rekan saya yang lain. Kenalkan, nama saya Gedi Parna dengan NIM 22130911024 dan rekan saya. Dan saya Yuan Dilon dengan NIM 213091036. Dan kami akan menjelaskan praktikum mengenai pengendalian mikroba. Halo teman-teman sekalian, pada praktikum kali ini kami akan melakukan pengendalian mikroba pada sampel isolat bakteri. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis zat pengendali mikroba. Dengan mengetahui reaksi dari pengujian, kita dapat mengetahui mana yang dapat mengendalikan mikroba. Sebelum melakukan uji pengendalian mikroba, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yaitu ada cawan Petri steril, tabung reaksi steril, pinset steril, jarum OC, Erlenmeyer, cotton bud, bunsen, dan hot plate. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu kultur murni bakteri Escherichia coli dan bakteri Bacillus subtilis. Larutan desinfektan yakni alkohol 70%, fenol 5%, dan aquades steril, potongan kecil paper disc, dan nutrien agar sebanyak 3 gram. Sebelum mulai praktikum, kita mempersiapkan bahan terlebih dahulu, yaitu pertama menyiapkan media Na dengan mencampurkan Na sebanyak 3 gram ke dalam Erlenmeyer dengan aquades steril sebanyak 150 ml. Setelah itu aduk hingga homogen pada hot plate bersuhu 350 derajat Celcius. Tutup dengan kapas dan bungkus dengan aluminium foil. Setelah itu sterilisasi seluruh bahan dan alat yaitu cawan Petri, tabung reaksi, pinset, jarum OC, paper disc, cotton bud, dan aquades ke dalam autoclave kecuali kultur bakteri dikarenakan sudah berisi bakteri murni. Setelah semua alat disterilisasi, kemudian lakukan penuangan larutan Na ke dalam cawan Petri pada laminar airflow dan tunggu hingga Na memadat. Jangan lupa menggunakan bunsen agar saat penuangan meminimalisir kontaminasi. Setelah memadat, maka praktikum pengendalian mikroba sudah bisa dilakukan. Langkah pertama yaitu membersihkan meja kerja dengan alkohol, lalu menyiapkan alat dan bahan siap kerja di atas meja kerja. Siapkan tempat suspens bakteri dengan menuangkan aquades steril ke dalam tabung reaksi dengan bekerja di dekat bunsen. Lalu tutup kembali menggunakan kapas. Setelah wadah suspens siap, ambil isolat bakteri dengan jarum OC yang sudah dipanaskan pada bunsen. Lalu OC yang sudah ada isolat bakteri kemudian dimasukkan ke dalam wadah suspens berisi aquades. Lalu diaduk perlahan. Suspensi berguna untuk meluruhkan bakteri. Kemudian setelah larut, tutup kembali menggunakan kapas dengan kondisi mulut tabung reaksi steril. OC yang sudah digunakan kembali disterilkan pada bunsen. Sementara itu berikan 3 label pada cawan Petri yang sudah berisi media Na yaitu fenol 5%, alkohol 70%, aquades steril dan pada bagian bawah cawan Petri. Lalu siapkan 3 larutan uji pengendalian itu pada 3 wadah cawan Petri terpisah dan tuangkan masing-masing larutan tersebut. Berikutnya ambil paper disc dan yang steril dan rendam pada masing-masing larut. Langkah selanjutnya adalah mengambil suspensi bakteri yang sudah luruh menggunakan cotton bud steril yang akan diinokulasikan pada cawan Petri. Hal yang perlu dilakukan adalah membuka tutup wadah suspensi dan mencelupkan cotton bud ke dalam tabung reaksi. Lakukan sedikit tap-tap pada tabung dinding reaksi. Lalu cotton bud yang sudah basah akan diinokulasikan pada cawan Petri dengan pola zigzag sebanyak 2 kali. Pada zigzag yang kedua dengan memutar sumbu Petri sebesar 90 derajat tetap pada posisi horizontal. Lalu inokulasi terakhir dengan cara memutar mengelilingi cawan Petri pada bagian dalam. Lakukanlah hal ini sama pada cawan Petri lainnya. Ada hal yang disarankan yaitu gunakanlah cotton bud steril yang baru agar memiliki kondisi steril yang sama. Setelah suspensi sudah diinokulasikan pada media Na yang baru, maka selanjutnya adalah meletakkan paper disc
yang sudah terendam oleh larutan pengendalian. Gunakan pinset steril yang sudah dipanaskan pada bunsen. Lalu, ambil setiap paper disc yang sudah terendam ke dalam cawan Petri. Nah, hal yang perlu dinotis yaitu letakkan paper disc dengan rendaman larutan yang sesuai pada label yang sudah dibuat pada cawan Petri bagian bawah. Peletakan diberi jarak yang cukup ruang dengan bentuk 3 bagian pada cawan Petri. Lakukan hal ini pada kedua cawan Petri. Setelah semua selesai melakukan peletakan paper disc, jangan lupa berikan label tanggal, kelompok, dan nama bakteri isolat. Lalu, tutuplah dengan kertas dan simpan pada laminar airflow dengan UV menyala selama 1x24 jam dan lapisi laminar airflow menggunakan kain hitam. Lakukan pengamatan pada hari berikutnya. Setelah 1x24 jam, dapat dilihat bahwa kedua jenis bakteri ini tidak menghasilkan zona bening sama sekali. Tidak terlihat juga zona bening pada 3 larutan pengendali juga. Maka, hal ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang berusaha dikendalikan menggunakan fenol 5%, alkohol 70%, dan aquades tidak ampuh. Dalam kata lain, bakteri ini dapat bertahan pada 3 jenis cairan tersebut. Bakteri di sini yang dimaksud adalah Bacillus subtilis. Baiklah, demikian adalah praktikum mengenai pengendalian mikroba kami. Kami harap praktikum ini dapat berguna bagi para penonton sekalian. Kami Rhino Group pamit undur diri dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. See ya.